dari sebuah tantangan, bukan dari zona nyaman. Nah, anak-anak ibu, walaupun dengan situasi kita saat ini, kamu bisa nyaman berada di rumah, tapi bukan itu awal dari kesuksesan. Kamu harus tetap berjuang untuk mengikuti perkembangan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian, karakter atau ciri-ciri serta tujuan dari teks prosedur. Nah, pertemuan kali ini kita membahas struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam SFD. Semangat fraternitas ini. Pertemuan daring 2 Bahasa Indonesia kelas 11 IPA SMA Santa Maria Kabanjahe. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur serta struktur dan kebahasaannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas definisi, jenis-jenis, dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur. Adapun jenis-jenis dari teks prosedur yaitu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya yaitu prosedur untuk menyetrika kain misalnya. Yang kedua, teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol merupakan teks yang langkah-langkahnya bisa bolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh, cara memasak mie instan. Nah, berikut ini adalah pernyataan dan tahapan-tahapan yang ada dalam teks prosedur. Adapun tahapan dalam teks prosedur yaitu berupa pernyataan umum dalam teks prosedur, kemudian diikuti dengan tahapan atau langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, anak-anak ibu, ayo kita kenali bagaimana sebenarnya struktur dari teks prosedur. Adapun struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan berisi hasil akhir yang akan dicapai. Langkah yang kedua yaitu langkah-langkah atau struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Berisi tahapan yang akan ditempuh. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Dalam penegasan ulang biasanya dikatakan dengan istilah penutup. Nah, inilah struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari struktur, kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Adapun kaidah kebahasaan teks prosedur, yang pertama adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kalimat yang bersifat perintah. Contoh, siapkan, hindari, masukkanlah, panaskan, dan lain-lain. Itulah contoh kata kerja imperatif. Berikutnya yang kedua yaitu pernyataan persuasif.
Pernyataan persuasif maksudnya kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca melakukan suatu tindakan. Jadi persuasif sama dengan membujuk ataupun mengajak. Yang ketiga adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata yang berhubungan dengan topik yang diangkat atau yang dibahas. Contoh, kita sedang membicarakan manfaat jamur tiram untuk kesehatan. Maka kata teknis yang sesuai dengan topik tersebut mungkin seperti nutrisi, sayuran, kandungan, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Kata penghubung apa saja yang sering digunakan di dalam teks prosedur? Misalnya kata penghubung kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah deskripsi alat. Deskripsi alat maksudnya material yang digunakan atau alat yang digunakan, mulai dari alat sampai dengan bahan-bahan yang digunakan, itulah yang dikatakan dengan deskripsi alat. Nah, anak-anak Ibu, berikut ini beberapa contoh dari sebuah teks prosedur. Mari kita telaah kutipan berikut berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Mari kita baca sama-sama. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan sifat perusahaan. Nah, teks ini bisa kamu lihat nanti di buku paket kamu. Teks ini merupakan tujuan dari berwawancara kerja. Tadi tujuan itu termasuk pada struktur dari teks laporan hasil observasi yang pertama. Berikutnya, mari kita baca sama-sama. Nah, pada teks yang kedua ini, inilah yang dikatakan dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam hal berwawancara. Langkah-langkah ini merupakan struktur yang kedua di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang berikutnya di sini ada beberapa langkah-langkah dalam hal berwawancara. Inilah bagian yang kedua dalam struktur tersebut. Berikutnya yang ketiga yaitu mengenai teks yang berisi tentang kalimat penegasan ataupun penutup. Biasanya kalimat penutup ini disebut juga dengan kalimat penegasan ulang. Nah, bisa kita baca sama-sama. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, inilah struktur dari teks laporan hasil observasi. Sedangkan apabila kita menganalisis dari segi kebahasaan dari teks prosedur, berikut ini bisa kita lihat contoh yang digunakan di dalam teks prosedur yaitu dari kebahasaannya. Nah, yang pertama kita lihat menggunakan konjungsi, yaitu selain itu, agar, namun, ya. Bisa kita lihat di yang berwarna hijau. Kemudian yang berikutnya kata imperatif.
Kata imperatif tadi yaitu kalimat perintah. Contohnya perhatikan. Nah, itu merupakan kata kerja imperatif. Kemudian pernyataan persuasif. Persuasif tadi membujuk atau menghimbau. Bisa kita lihat di yang berwarna kuning. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulang pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, berikut ini lagi yaitu konjungsi. Dalam teks ini ada konjungsi yaitu karena. Kata teknis yang berhubungan dengan wawancara yaitu komunikasi. Dan kata kerja imperatif yaitu kalimat perintah pastikan. Nah, inilah anak-anak ibu contoh-contoh dari struktur dan kebahasaan yang kita analisis dari sebuah teks prosedur. Nah, anak-anakku, untuk lebih memahami struktur dan kebahasaan dari teks prosedur, silahkan kamu baca dan kerjakan soal yang sudah Ibu buat di kolom tugas classroom. Kerjakan dengan baik, rapi, dan dikirim tepat waktu. Salam sehat dan salam SFD.